Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun rahmati Gusti Allah, menika kawontenan ngaten sepenting kula panjenengan niate ngaji. Ngaji niat wis entuk ganjaran. Lah ibu iki poso-poso. Alhamdulillah monggo kita syukuri nek kita tasih diberi kesempatan dugi teng rawi wonten majelis menika kanthi sehat wal afiat. Menika sampun pinten dinten Bu? 8. Alhamdulillah pun beda daerah niki. Artinya apa isih ajeg padha wae karo sadurunge poso? Apa meningkat amalane niku lho. Nah, monggo ini dereng terus. Ya, monggo kita muhasabah introspeksi diri. Menika bulan Ramadan, bulan ingkang penuh berkah, barokah. Kalau terinspirasi, wonten rumiyin, kula ini gadah wit linjo. Wit linjo berarti banget abi-abi. Kula unduh tak pelek, Allah senenge. Tak rawi itu rekotok. Uburi saya ono, rekotok. Dure yo Allah kok sok kabeh iki. Seneng banget. Nah, kira-kira ngoten niku ganjaran niku. Jadi panjenengan infak 1000 iso dadi 700.000. Ora panen padha karo. Jenengan biasanya orang sholat sunat. Ya mumpung poso, mumpung Ramadan, sholat. Dari posone waktu mundur linjo niku lho kok jan seneng tenan niku waktu riyo. Neng ngrawi digaruk rekutu. Dhuwure iso ana nah rekutu. Boleh mburi kok iso ana rekutu gapi-gapi ini kok. Idol omahku lho riyen dadi banget. Niku seneng tenan sebenarnya. Nah, niku sebagai ilustrasi ganjaran dipun obral wonten menika. Jabatan mumpung ini kita sepuluh dino, maka diperbaiki. Tidak mesti orang lain itu menyempatkan untuk berbuat baik atau berzikir atau apa ya, ngeluh Gusti Allah. Niku kula ya biasanya metu utuh. Ya kalau demi mil ketemu subhanallah. Ya ada dulu kata demam aku yang batin ya Allah berobat subhanallah terus mawon. Jadi selalu ingat niku undune mangke. Ngoten. Nah, wonten ing sono menika kita badhe mboten pisan nggih Mas nggih. Sino bareng-bareng wong kula jajane latar belakang matematika. Guru matematika wis 33 tahun. Jadi niki nek agama niki ya ning belajar bersendiri ya, belajar bareng atau mawon. Kita badhe ngaturaken ada ciri-ciri orang bertakwa. Sani ngaten, tujuan dhewe urip iki menapa to janjane? Napa Bu? Pados rindane Gusti Allah. Nek Gusti Allah ridho, wis sak pola mesti apik, mesti disenengi Gusti Allah. Lah piye supaya iki disenengi Gusti Allah? Supaya Allah ridho iki kepiye? Nah, ngoten iki lho. Nah, monggo kita gali paling ora ada duwe bekal takwa. Napa? Takwa iki apa to? Takwa menika wis bola-balik tiap Jumat dhewe loro. Khotbah ini khotbah. Mari kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga kita itu nanti diberi ya, ada rahmat dari Allah. Nah, 7 ciri orang bertakwa menurut Islam. Ada dalilnya ya. Untuk menuju takwa itu paling betul ada 7 langkah yang harus kita jalani. Sepisan ngerti ilmu agama.
agama Islam. Sejauh mana kita mendalami agama Islam ini harus betul-betul kita tingkatkan. Zaman biyen yang langgar wis apa nuduh gedang. Gitu, melu bapak melu ibu sholat. Terus basa gede seneng pokoknya yang langgar ini. Zaman biyen kula niku sifatnya kaya nek negeri kita Pak Uji gitu. Nyiapin pengoras gitu, nono seripal lo nyiapin nono ngomong ya nyiapin orang ini gue cucukan pulau kan benar biasanya senang ini bantu lian itu senang. Nah itu berbuat baik dengan orang lain itu rasanya senang. Nah termasuk nyiapin langgar ngadu jembatan ini termasuk ada ilmu agama ya nyapu dan tanggar kakek sendiri ya nyawanya berlari mesti baik rasa seneng. Nah itu termasuk kita peduli dengan agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang berilmu. Walaupun orang itu tidur, setan itu kalau ngomong turu, ngomong itu dua ilmu. Bangane kalau ngomong biasa, sing raja ilmu ini salah terus. Setan ngerti itu. Kok gagal sing tak alami ini setan rapi dirapi ya. Ini ada cerita unik. Mungkin jenengan orang mesti ngakoni. Nami bangsa diperluin, malah boleh beli pentemunan. Ya kan, ya pengen lagi sama iki kampret to saka kandang tak pinceng terus wae. Coba kena ngelamutin sapa janjane. Dan regane antar lampu neon. Basa tak pandem, lek omah mandek. Weh, lek masalah gede kaya kebolan. Dene ale aku perlu tak dudi kompeti. Tak dengan mengon itu hilang. Tak pelayoni malah sapa ya? Pelayoni tenan ning migratan niku. Ora ono, nek umpama kan mesti iso ono. Itu antara lain jin. Nah, adanya roh halus itu kita harus yakin, apalagi Allah sudah ada. Malaikat itu mesti ada, wong jin aja ada. Itu saya alami seperti itu. Niku yakin cerita itu betul ya. Yang kedua itu waktu ada orang masa ngasih di rumah saya nanti jam misok orang ngampung, nggak tak ungak ngono. Weh, uang wadon joget-joget ning dhuwur wong iku piye to guys? Lah kan ning dhuwur wong nggen kula wadon joget-joget nari-nari. Aku mikir ra mungkin kok ning dhuwur gendeng do joget-joget nari-nari. Lah iki jin menawa balik. Tak buktake. Nah, ini kan duwe kanca buktake wong bener jin iki seneng joget mulane. Ditakoke iki. Ae-ae ngoten iki. Pun bola-bali ngoten kula. Ning kula mboten anu. Nah, sepenting orang lebih karo setan musuh kita. Ngoten niku. Langsung kita wangsuli. Maka dari itu jika ingin mengingatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agamamu. Wonten ing hadis Bukhari nomor 4689 potonganipun ya. Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih atau paham tentang agama. Semoga agama Islam kita dalami, nek iso ditekati ora elu. Nek wudu ya sing bener tenan, nek basuh kaki ya sing tenan ora mung dipanturi gitu, ya dikosoi tenan. Ya niku contohnya ngene iki. Sing cilik-cilik itu monggo diopeni sehingga kita betul-betul kafah ya, ngerti tenan agama Islam didalami tenan. Nah dipetani apa buat ajarnya ilmu agama ini. Ya saya omong itu orang karuan bisa kabeh ya lho, nek yo mintae maca-maca niku, ngoten niku. Kemudian menegakkan sholat. Nah sejauh mana kita bisa menegakkan sholat? Orang ngelakoni sholat, nah ngelakoni sholatnya gampang. Ngasari tekan jam 6 bisa ngasar, ngelakoni sebenarnya. Kisah agak jam 5 tak sholat ngasar.
tegakkan itu waktu kita sholat. Nah, yang laki-laki diutamakan di masjid. Ini termasuk dalam awal Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan salsingipun ingkang ngartosipun Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah nomor setunggal atau nomor sekawan. Moga sehingga dasarnya punya kudu Al-Quran, termasuk membina akhlak karimah itu dasarnya kudu Al-Quran dan hadis. Di Quran itu besar sekali klitih ya, klitih jumlahnya ini penyebabnya kompleks, antara lain kurang harmonisnya hubungan keluarga di rumah. Kaji Sultan yang Pak Sultan harus ketika lagi piye wong tuanya atau nilai kamare sik turu ora bocaki, kamare bocah kosong dileke wae. Nah bocah pelurunya nggak dilengke lagi terus kepiye katanya kan apa Kaji Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah ini harus sinergi semua. Nah sekarang kembalikan ke ibu. Nah ibu harus bisa mengawasi putu-putu untuk anak-anak yang masih SMP. Karena apa? SMP itu masih peka. Keluarga nak muncul dengan SMP. Jadi SMP ini sebenarnya sifat anak SMP itu gampang tersinggung, gampang getasan. Nah diwari langsung anu sifat itu biasa itu. Jadi memang labil sekali. Kesinggung titik itu langsung plek. Ini cahaya SMP ngomong itu. Ayo tawuran tenang. Dipancing sini berarti gelap tenang ya cahaya SMP itu. Karena sifatnya memang masih labil. Ingin mengenal, memperlihatkan jati dirinya. Itu anak-anak SMP. Dan betul bisa putranya SMP ini pun betul ya. Nah ini hendaknya didampingi betul. Memang HP itu memang ya seperti peso bermata dua. Jadi ya soal HP. Kadang anak itu suka dengan HP bahannya wong tuane. Ini harus kita pahami, itu namanya korban teknologi. Diarahkan mau ada baiknya jadi HP itu. Yang sebelah yang bermakhluk buka HP, ilmuwan banyak sekali di HP, bukalah di HP itu. Nanti ini. Ya, soal sini pun jadi nomor 3, hendaknya untuk menjadi orang yang bertakwa itu selalu menjauhi maksiat. Kita mengertos bulan Ramadan itu tidak hanya siang hari ya. Bengi termasuk Ramadan ini. Orang dumeng kok nek awal poso terus kok bengine sak gelem dhewe. Nongkrong-nongkrong, minum-minum mumpung iki ora poso. Mboten ngoten niku. Walaupun malam itu tetap bulan Ramadan, berbuat baik. Ibadah itu ya meninggalkan amal soleh, amal kebaikan. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan, meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma sebentar. Toh nanti bisa tobat, ya kan? Orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan itu sudah harga mati itu. Kata maksiat di masyarakat itu banyak sekali, ya. Pernah pada suatu hari Sa'ad bin Ibrahim rahimahullah ditanya mengenai siapakah orang yang paling
fakih di antara penduduk Madinah, maka beliau menjawab, yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sebenarnya dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Mas dan As-Sa'ab. Lalu apakah pengertian takwa? Talib bin Habib menjawab, takwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah, dengan mengharap pahala dari Allah, dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah, disertai rasa takut akan siksaan dari Allah. Jadi yang dewe ditakdir hidup di dunia ini semacam ini sudah takdir Allah. Kita harus banyak bersyukur. Barang siapa yang banyak bersyukur, Allah akan ridho, juga akan mengabulkan segala permintaan. Tapi barang siapa yang tidak mau bersyukur, kufur ya. Apakah bersyukur nih? Ya dewi ini soal ini bersyukur, alhamdulillah. Bila anggota badan lengkap, alhamdulillah. Kamu jadinya jenayang ke ya, untuk menggali meningkatkan rasa syukurnya. Ada orang cacat dan pandai apa itu loh, tradisi kan ada tangan di sini kan bisa ngangi Pak Juara gitu. Banyak tantangan kan di internet itu seperti itu, mengungkap kekurangan orang tapi pandai sekali, bisa apa-apa itu kan dipotong di sini, itu bagus. Itu hanya untuk motivasi kita, apalagi yang lengkap seperti kita harus lebih bersyukur lagi. Bisa sehat, ya bersyukur. Banyak orang yang sakit, nah, tapi orang sakit itu udah kehendak Allah ya. Kita juga harus menerima dan mesti kuat. Bakola samina batona ifron ya. Jadi barang siapa diberi cobaan, misalnya Allah itu akan tidak mengukur, ini mesti kuat. Kata niku, kita terima saja ya. Tidak kecuali juga berikhtiar. Nomor 4, mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup, sebagaimana dalam firman Allah Al-Hasir ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsin ma qaddamat lighad dan sakmanipun. Wattaqullah innallaha ghafurun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Antum semuanya tiang tidak sholat ya, istilah ini yo kasarnya abangan teman. Gue semua banget. Ini biasanya gonggong, kertas gonggong betul. Gonggong itu galau. Mati kok ya rugi, nah mati itu terus kepiye, atau salah atau kepiye, bingung, gundah, gelisah, itu gonggong namanya. Wong sepuh biasanya. Jadi mendekati kematian itu kadang-kadang yang sing ora, ya, jadi ilmu agama kurang, biasanya nggak niku mangru. Nah kita harus menerima itu ya. Ada kematian itu pasti terjadi, mati itu mesti hanya pindah alamat dan pindah alamat akhirat, alamat pindah. Sehingga untuk bekal ini hendaknya kita ya harus mendalami agama dan berbuat baik dengan
tetangga, dengan orang lain, ya, tidak hanya agama saja, tapi apa ya? Apa itu ibadah itu kan umum dan khusus, itu dikerjakan semua. Berbuat baik, gemar sodako, gemar infak, nah terus zakat. Kalau zakat dan sholat itu harga mati, wajib, hukumnya seperti sholat. Ini infak, terus sodako, ini kaya-kaya sholat sunat tambahan itu. Ini mesti sampai tekan zakat ini wajib, kaya sunat fardu. Nah itu digatakan itu. Monggo sing duwe 1000 monggo diinfake. Upama 1000 itu jane dadi 700 semuanya. 700.000 apa? 700.000 ya? 700.000. Infak 10.000, ya pengen 700 dari 7 juta. Makanya itu infak 100.000, ya berarti 700 tambahin 0,4. Wah, perjuangan itu 70 juta. Nah itu panen tenan. Kalau dene mau panen itu panen budal serentol, pro seneng banget itu. Nah indah. Engkang nomor gangsa disebutnya puasa. Untuk menunjukkan orang yang bertakwa, puasa adalah salah satu ciri-ciri dari orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang keenam, ciri orang bertakwa adalah menepati janji. Betul Bu, Pak, akan janji semua tersampaikan, mohon itu dikatakan. Janji, utang, wah, dan sebagainya. Menepati janji adalah ciri orang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari orang munafik yang kafir. Setiap kali diberikan amanah atau tanggung jawab, maka ia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Allah berfirman yang artinya dalam surat Al-Imran 76, bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Atau cerita sedikit, kalau dereng ngerti ini ciri takwa ya. Biar kurang kena kos teng Progo, dibunuh pertama teng Progo. Nah, saling modal, kalau itu janji kali sing duwe mah Pak Taji, mangke sore pengajian ini kakak Nirko Pak Dini. Ya, betul apa? Siap. Dia ini kayak lagi pomoro ngejak nunggu ngederke seragam itu untuk sekolah-sekolah. Dia ada konveksi. Kalau juga nyupiri, buku tiap SMP. Kalau melu, lah terus mulai dijak mulai ora pamit. Waduh, tapi janji sih harus pengajian bareng, harus Pak Sugit bareng ya. Pokoknya kalau nguruput mereka aku loh. Dari kata HP gitu. Pada sih lalu apa jenengan mereka nguruput. Anu dari apunten mau dan itu kalau kaiso melu ngaji soalnya wingi iki lek kula iki moro terus langsung pecah tulan-tulan. Walah kalau dadak repot-repot ya niku kula ngalami ngoten niku. Lah kok suwe-suwe lah kok mati jodohke karo sapa kae ponane aku ora akan sekolah ngoten iki. Niku tenan iki dadine ning rasa apa ya rasa wis janji kok ora anu ki abot rasane. Kepuso mriko kepala ado temu mriko ning teng congkot kae. Harus menepati janji, makanya kita pentingkan bab janji menika. Ren dari pojok besar niku bentuk bagaimana yang penting janji kudu ditepati. Sebenarnya ini termasuk ciri-ciri takwa. Rajin sedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin sedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui
bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan ke jalan Allah. Sedekah itu banyak sekali, termasuk sedekah ilmu. Ini sedekah. Pak No tukang ngadani kacanya itu sedekah. Bila carane nyambung kayu ini orang ngono. Nah, itu carane dadani kompor banyu ini itu orang ngono. Itu sedekah sebenarnya. Nah, terus yang punya duit sita ya disedekah, termasuk gawe bakso ya sedekah itu berupa makanan. Banyak guyunya sedekah kok. Coba jenengan pertemuan kok si jine melingkos aja tersinggung toh. Nah, ini naik guyu. Araro pada senengnya itu sedekah. Mula monggo mboten pisan-pisan ada yang pertemuan yo saya aja. Mesem. Ora jodaan yo dadak bengong maksudnya. Loro-loro ya boten sepiro. Mantuk paling ora, ya mantuk. Niku ganjaran sebenarnya orang main-main ya. Itu termasuk itu adik sedekah, guyunya sedekah, apalagi ulo salam betul niku. Tanya pun yang masjid sedekah, aku sedekahi tenaga, jangan. Dari pengeras, ya itu sedekah. Dari teralis, teralis ya sedekah. Banyak sekali. Nah, menikah wonten pitu orang ciri bertakwa jangan oke banget ya. Terus suwe. Nah, terus tak lanjutkan masa 4 menit. Saat ini yang gandeng ada di poso, monggo kita perbanyak berdoa, minta apa ya kepada Allah perlindungan atau rezeki atau apa kesehatan kepada kalian Gusti Allah. Iki mumpung poso iki betul-betul mustajab janjane. Ini kadang awak dhewe iki urung memahami dengan betul. Janjane iki ditampa ora itu ya. Ketampa janjane, yakin akhirnya yakin itu mesti dikabulke. Nek awak dhewe sok ragu. Ya toh? Nah, ciri-ciri doa yang mustajab itu di bagian mana saja? Ini harus kita perhatikan. Misalnya ada orang yang teraniaya, mau kok didolimi terus, aku didolimi terus, ya tak dungo. Sapono dilane kasil ngoten niku. Wong aku ngene iki ora apa-apa kok diaran-arani namanya didolimi. Nggih mboten? Wong aku jane ora gawe-gawe, ora piye-piye kok diarani gawe-gawe. Itu namanya orang yang didolimi, itu mustajab doanya. Atau nih. Kemudian orang yang berpuasa seperti kita ini mustajab insyaallah. Buka dan kurma terus doa, insyaallah mustajab. Ini waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Moga kita gali mulai. Nah, di waktu fajar, nah niku kita istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon untuk persiapan berdoa. Oke. Moga kita akhiri saking kula kalapan dan ngapunten. Misalnya ning halo itu doa sedikit kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.